Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Ibrahim Pradipta. Saya akan mempresentasikan kebijakan perlindungan data pribadi, langkah penting di era digitalisasi Indonesia. Bab pendahuluan, yaitu digitalisasi telah menjadi fenomena yang mendominasi hampir setiap aspek kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai kemudahan, mulai dari akses layanan, keuangan, pendidikan, hingga kesehatan. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, terdapat tantangan besar dalam hal perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memiliki kebijakan perlindungan data yang kuat dan komprehensif. Dalam konteks Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, implementasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih menjadi tantangan. Esai ini akan membahas pentingnya kebijakan perlindungan data pribadi di era digital, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat penerapan kebijakan tersebut. Pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Data pribadi adalah segala informasi yang dapat mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data biometrik. Dalam era digital, data ini sering digunakan oleh perusahaan teknologi untuk keperluan komersial, seperti pemasaran berbasis data. Selain itu, banyak individu yang tidak menyadari resiko penyalahgunaan data mereka. Kebocoran data dapat menyebabkan berbagai konsekuensi serius, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan finansial. Berdasarkan laporan dari Kominfo, hingga tahun 2022, lebih dari 1,6 miliar data pribadi di Indonesia telah terekspos akibat insiden kebocoran. Contoh yang mencuat adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang melibatkan 279 juta data peserta. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan data di Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu tantangan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan pijakan awal yang baik, tapi pelaksanaannya terhadap berbagai hambatan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Mereka seringkali memberikan informasi sensitif secara sembarangan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kapasitas teknologi yang terbatas. Tidak semua institusi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi. Koordinasi lintas lembaga. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta. Sayangnya, koordinasi ini masih sering menemui kendala birokrasi, sanksi yang kurang efektif. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menetapkan sanksi bagi pelanggar, efektivitas penegakan hukum seringkali dipertanyakan. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kemudian yang ketiga, yaitu langkah-langkah untuk memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, yaitu edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu aktif mengedukasi publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kemudian penguatan teknologi keamanan, itu institusi perlu meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan data seperti enkripsi dan firewall canggih. Kemudian peningkatan kapasitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memahami aspek teknis dan legal perlindungan data. Kemudian kerjasama internasional, yaitu mengingat sifat digitalisasi yang lintas batas,
Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain untuk mengadopsi standar perlindungan data global seperti General Data Protection Regulation, Uni Eropa. Kemudian yang keempat, peran individu dalam perlindungan data. Selain kebijakan pemerintah, individu juga memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi mereka. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membatasi informasi pribadi yang dibagikan di sosial media, menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala, memastikan hanya menggunakan aplikasi dan layanan yang terpercaya, memperhatikan izin akses aplikasi terhadap data pribadi. Kemudian yang kelima, inisiatif sektor swasta dalam mendukung perlindungan data. Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, memiliki peran strategis dalam perlindungan data pribadi pengguna. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh sektor ini adalah satu, yang pertama itu penerapan kebijakan privasi yang transparan. Perusahaan wajib menyediakan kebijakan privasi yang jelas, mudah dipahami, dan transparan bagi penggunanya. Kemudian yang kedua, investasi dalam teknologi keamanan. Perusahaan harus mengadopsi teknologi mutakhir untuk melindungi data seperti autentikasi ganda dan enkripsi data. Kemudian yang ketiga, pelatihan internal. Karyawan perusahaan perlu dilatih untuk memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana mencegah kebocoran data. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Selain memenuhi kewajiban hukum, perusahaan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program tanggung jawab sosial. Dan bab penutup, perlindungan data pribadi adalah hal yang mendesak dan relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam menghadapi tantangan era digital, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan data. Pemerintah harus memastikan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diimplementasikan secara efektif. Sementara masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih waspada terhadap resiko penyalahgunaan data. Dengan komitmen kolektif, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.